Wu Hao mengangguk. Dia mengeluarkan gulungan peta dari cincin penyimpanannya dan perlahan membukanya. Dia menggunakan jarinya untuk menunjuk ke area tertentu dan berkata, "Menurut intelijen kami, beberapa faksi besar dari Aliansi Hitam sedang menuju ke tempat ini. Saya pikir saudara kedua Anda harus ada di sana. Menurut kecepatan kita seharusnya sudah bisa sampai di sana besok pagi." Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia perlahan menenangkan hatinya yang agak cemas dan duduk bersila di atas Griffin sebelum menutup matanya untuk memulihkan diri. Kelompok Xiao Yan menghindari kelelahan bepergian melalui darat dan juga banyak masalah di dalam wilayah sudut hitam karena mereka memiliki Griffin, binatang buas yang berspesialisasi dalam perjalanan udara jarak jauh. Oleh karena itu, dalam satu malam, mereka sudah mulai mendekati tujuan mereka. Jika mereka berjalan sebagai gantinya, tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai tempat ini dalam waktu 4 hingga 5 hari bahkan jika semuanya lancar di sepanjang jalan. Tatapan Xiao Yan mengamati pegunungan di kejauhan yang tertutup kabut samar saat dia berdiri di atas Griffin. Kegelisahan di hatinya tumbuh semakin kuat semakin dekat dia mendekat. Xiao Yan terus merasakan kegelisahan ini selama beberapa menit sebelum dia tidak bisa lagi menahan emosi di dalam hatinya. Dia menoleh dan berbicara kepada Lin Yan, Wu Hao, dan yang lainnya, "Aku akan bergerak dulu. Kalian semua harus bergegas dan mengikuti." Wu Hao dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Namun, mereka tidak berusaha menghentikannya. Mengingat kekuatan yang pertama, kemungkinan seseorang hampir tidak dapat menemukan siapapun yang akan menyebabkan dia menderita kerugian bahkan di wilayah pojok hitam. Terlebih lagi, Xiao Yan bukanlah seorang pemula kecil yang baru saja meninggalkan rumah. Dia sangat luar biasa terlepas dari apakah itu dalam hal pengalaman bertarung atau area lain. Oleh karena itu, Wu Hao dan yang lainnya tidak mengkhawatirkannya. Mereka hanya mengingatkannya untuk berhati-hati karena kebiasaan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Wu Hao dan yang lainnya. Bahunya bergetar, dan sepasang sayap api yang indah memanjang dari punggungnya. Mungkin itu karena douqinya telah berubah menjadi warna hijau tua setelah penggabungan api surgawi, tetapi api hijau asli telah berubah menjadi warna zamrud. Sepintas, itu tampak seperti terbuat dari zamrud, memiliki penampilan yang sangat indah yang membuat orang lain merasa iri. Ini bisa disimpulkan dari rasa iri yang muncul di wajah semua orang di Griffin di belakangnya saat sayapnya muncul. Sayap api seperti batu giok mengepak dengan lembut saat Xiao Yan melompat dari punggung Griffin. Setelah beberapa kepakan langsung dari sayap, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat menghilang di depan pandangan semua orang. Sepertinya kita perlu meningkatkan kecepatan kita. Kalau tidak, semuanya mungkin diselesaikan oleh orang ini pada saat kita sampai di sana. Wu Hao tertawa saat melihat Xiao Yan menghilang dengan cepat. Dengan lambaian tangannya, 10 Griffin Plus mengeluarkan raungan rendah yang teratur saat mereka segera mengepakkan sayap besar mereka. Tubuh besar mereka mengendarai angin dan bergegas ke depan. Ini adalah wilayah pegunungan yang tercakup dalam medan yang rumit. Pohon-pohon besar di sekelilingnya seperti pilar yang menopang langit saat menembus awan. Mereka juga mempersulit sinar matahari masuk, sehingga pegunungan menjadi sangat gelap. Sebuah benteng besar berdiri di bawah naungan pohon-pohon besar yang lebat di tempat tertentu di dalam pegunungan yang dalam, menyebabkan tempat ini cukup tersembunyi. Sulit untuk menemukan jika seseorang tidak sengaja mencarinya. Seluruh benteng itu sangat sunyi. Namun, ada cukup banyak sosok manusia yang datang dan pergi. Sosok-sosok hitam ini tidak membuat suara apapun di bawah kaki mereka saat mereka bergegas naik dan turun di jalan. Seluruh benteng dipenuhi dengan suasana cemas tetapi tidak tampak bingung. Sesosok manusia yang sepenuhnya terbungkus jubah hitam berdiri tegak dan lurus di atas panggung di tengah benteng. Aura berdarah pekat yang dipancarkan dari tubuh orang ini adalah sesuatu yang bisa tercium dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Namun,
Ratusan sosok hitam plus di bawah panggung tinggi tampaknya tidak menciumnya saat mereka berdiri dengan tenang dan teratur. Selain suara, hua-hua yang dipancarkan oleh pakaian hitam saat angin bertiup, hanya ada suara langkah kaki yang sangat pelan. Sosok hitam tiba-tiba melesat dari kejauhan di tengah suasana yang sunyi. Akhirnya, dia muncul di bawah panggung yang tinggi dan berlutut dengan satu lutut di tanah. Suaranya rendah saat dia melaporkan, "Kepala. Menurut penyelidikan rahasia kami, sekitar 7 atau 8 pos penjaga rahasia yang kami miliki di hutan telah dihancurkan secara diam-diam. Dari tampilan beberapa jejak di dalam hutan, sepertinya jejak kita adalah telah menemukan. Sekarang, tempat ini tidak lagi aman. Apakah aliansi hitam akhirnya bergerak pada kita?" Orang berjubah hitam di panggung tinggi berbicara dengan suara acuh tak acuh. Dia perlahan mengangkat kepalanya saat hamburan sinar matahari mendarat di wajah muda itu di mana aura maut merembes keluar. Penampilan itu sebenarnya adalah saudara kedua Xiao Yan, Xiao Li. Berapa banyak orang yang mengelilingi kita kali ini? Meskipun dia telah mendengar berita yang akan membuat seseorang gelisah, wajah Xiao Li bahkan tidak berubah sedikit pun. Dia tanpa emosi saat matanya menyapu sosok hitam di bawah saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Setidaknya ada 200 orang. Semuanya memiliki kekuatan yang cukup besar. Apalagi mereka bekerja sama satu sama lain dengan cukup baik. Sosok hitam itu melaporkan tanpa ragu-ragu. Siapa pemimpin mereka? Saya belum melihatnya secara pribadi, tetapi bawahan ini telah menemukan anggota dari Sekte Darah di antara faksi-faksi di sekitar kita. Skenario kasus terburuk adalah mereka dipimpin oleh pemimpin Sekte Darah, Fan Lao. Fan Lao ya? Xiao Li perlahan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, senyum buas menyebar dari sudut mulutnya. Tampaknya saudara ketiga memiliki sedikit dendam dengan lelaki tua yang tidak akan mati ini. Saat itu, orang ini juga salah satu nama teratas yang berpartisipasi dalam serangan di Akademi Dalam. Bagaimanapun, aku tidak punya banyak waktu lagi. Hari ini, saya akan mempertaruhkan hidup saya dan membuatnya dimakamkan bersama saudara ketiga saya. Xiao Li memberikan senyum gelap dan pekat sebelum segera melambaikan tangannya dengan lembut. Suara acuh tak acuh bergema di seluruh tempat. Unit pembunuh, sembunyikan dirimu di hutan dan mundur saat kamu bertarung. Cobalah yang terbaik untuk melemahkan kekuatan bertarung mereka. Ingat, bahkan jika Anda mati, Anda harus menarik seseorang untuk menutupi Anda sebagai selimut. Kalau tidak, kematianmu tidak akan berguna. Sal, terkubur bersama bukan berarti terkubur secara fisik dengan. Ya Pak. Hampir setengah dari orang-orang di bawah tiba-tiba menjawab serempak. Tubuh mereka segera melintas, dan sosok hitam menembus bayangan satu demi satu. Akhirnya, mereka melompat keluar dari benteng dan menghilang ke dalam hutan yang luas. Mereka tidak mempertanyakan nasib kematian mereka yang akan segera terjadi. Ini karena siapapun di dalam unit pembunuhan ini yang mempertanyakan kata-kata Xiao Li telah dihapus. Mereka yang bisa bertahan pada dasarnya adalah orang-orang yang telah menyerahkan hati dan bahkan jiwa mereka kepada Xiao Li. Semua orang akan mempertahankan benteng. Pertahankan dengan seluruh kekuatanmu. Ya Pak, orang-orang yang tersisa juga menanggapi serempak. Akhirnya, tubuh mereka melintas dan masuk ke berbagai sudut benteng yang gelap dan tersembunyi. Belati tajam hitam gelap di tangan mereka perlahan memancarkan kilatan dingin. Tatapan Xiao Li dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat sosok hitam yang telah menghilang. Dia perlahan menutup matanya dan aura kematian yang samar mengelilingi tubuhnya seolah-olah dia adalah dewa kematian. Kakak ketiga, tunggu kakak kedua menarik seseorang bersamaku. Jeritan tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dipancarkan dari hutan hijau subur ketika pagi tiba. Jeritan menyedihkan bergema di pegunungan, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di sekujur tubuh. Sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh muncul di hutan yang gelap.
Mereka baru saja akan bergegas menuju target mereka ketika banyak sosok hitam tiba-tiba melesat keluar dari bayang-bayang hutan. Mereka membawa sedikit suara teredam dari daging seseorang yang dipotong saat darah segar tumpah. Meskipun pembunuhan penyergapan yang tiba-tiba menyebabkan unit tertentu menderita kerugian yang cukup besar, orang-orang ini jelas sangat berpengalaman dalam pertempuran. Oleh karena itu, mereka dapat mengandalkan keunggulan mereka dalam jumlah untuk menstabilkan situasi dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, kedua belah pihak mengadakan pertukaran yang intens dan sengit. Xiao Li, yang matanya tertutup saat berada di benteng, tiba-tiba membukanya. Dia mengamati lusinan sosok hitam yang bergegas kembali dari dalam hutan. Sosok-sosok ini dengan cepat melintas ke benteng sebelum mereka akhirnya berlutut dengan satu lutut di tanah di depan panggung yang tinggi. Kepala, lebih dari setengah unit pembunuhan sudah mati. Namun, korban tewas pihak lain lebih dari 2 kali lipat kita. Kali ini, pasukan yang datang untuk mengepung kita semua adalah elit dari beberapa faksi besar. Selain itu, mereka mendapat bantuan dari 3 Do Huang dan 1 Do Huang. Unit pembunuhan kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan. Suara gelap dan dalam terpancar dari mulut sosok manusia berkulit hitam. Wajah Xiao Li acuh tak acuh. Dia hanya mengangguk kecil. Menurut momentum mereka akan mencapai benteng dalam waktu 10 menit. Menyebar. Bersiaplah untuk bertarung sampai mati dengan mereka yang telah menyerang. Xiao Li mengangkat dagunya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun Xiao Li pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa tentang penarikan, tidak satupun dari manusia hitam seperti kayu ini angka mengatakan apa-apa. Mereka semua benar-benar melakukan apa yang diperintahkan. Xiao Li mengangkat pandangannya saat dia melihat sosok manusia yang mulai berhamburan. Setelah itu, dia menatap hutan yang jauh saat kebiadaban liar melonjak ke wajahnya. Situasi sebenarnya lebih buruk daripada yang dilaporkan oleh sosok manusia kulit hitam. Sekitar 5 menit kemudian, beberapa sosok manusia muncul dari dalam hutan. Setelah itu, lebih banyak bergegas keluar berulang kali. Dalam beberapa menit, seluruh benteng telah dikepung sampai ke titik di mana bahkan air tidak bisa lewat. Kamu pasti pemimpin organisasi yang bahkan tidak punya nama kan? Tawa dingin tiba-tiba terdengar di udara di atas benteng. Xiao Li mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan 4 sosok melayang di udara. Aura yang kuat melilit seluruh benteng. Orang di depan secara mengejutkan adalah pemimpin sekte darah yang hampir mati di tangan Xiao yang saat itu, Fan Lao. Tatapan Xiao Li tajam saat dia menatap Fan Lao di langit. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengepalkan tangannya, dan tombak hitam gelap yang panjang melintas dan muncul. Douki berwarna perak yang kuat membawa raungan gemuruh samar saat melilit tombak. Fan Lao dengan acuh tak acuh memperhatikan Xiao Li yang melakukan perlawanan terakhir sebelum mati. Mantan melambaikan tangannya. Bunuh dia. Kilatan tajam segera muncul di mata 3 ahli Do Huang di belakang Fan Lao setelah mendengar perintah itu. Dengan teriakan pelan, ketiga sosok manusia itu membawa aura yang kuat saat mereka meluncur turun dari langit secara eksplosif seperti meteorit. Kekuatan gabungan dari ketiga Do Huang bahkan menyebabkan udara mengeluarkan suara gemuruh. Wajah Xiao Li ganas saat dia melihat 3 sosok manusia yang bergegas mendekat. Cengkeramannya pada tombak panjang di tangannya menjadi lebih erat. Dia bahkan tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun terhadap 1 Do Huang. Dia mungkin akan berakhir dalam pertempuran yang menjengkelkan melawan 2 Do Huang. Di sisi lain, bertarung melawan 3 Do Huang kemungkinan akan membuatnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun ini masalahnya, Xiao Li bahkan tidak mundur sedikit pun. Karena tidak banyak waktu tersisa, dia bahkan tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Apalagi yang harus ditakuti, mati. Tangisan keras dilepaskan dengan ganas dari mulut ketiga Do Huang. Ketiganya jelas bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain. Selain itu, mereka juga individu yang kejam. Oleh karena itu,
Mereka bertiga bergandengan tangan untuk melepaskan pukulan kuat sebagai serangan pertama mereka. 3 serangan Douki yang kuat terbang di langit sebelum akhirnya terjalin satu sama lain seperti trisula yang melesat dengan eksplosif ke arah Xiao Li. Do Uang belaka juga berani menyinggung aliansi hitam. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu. Fan Lao mengangkat sudut mulutnya. Dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin ketika dia melihat Xiao Li yang tampak sangat kecil di bawah 3 serangan kuat. Xiao Li menyaksikan serangan sengit yang menyerbu dengan tatapan buas. Tombak panjangnya bergetar dan cahaya berwarna perak melonjak. Suara guntur bergulir diseduh di ujung tombaknya. Sesaat kemudian, Douki berwarna perak seperti ular petir tiba-tiba meledak dengan eksplosif sebelum ketiga serangan itu bertabrakan satu sama lain. Bang! Suara keras muncul di udara. Riak energi yang kuat menyebar darinya. Sementara angin ini menyebar, Xiao Li dan ketiga ahli terguncang dan dipaksa untuk mundur beberapa langkah. Namun, jelas bahwa Xiao Li menderita kerugian yang lebih besar. Jika seseorang mendengar suara teredam rendah dari tenggorokannya, tampaknya dia menderita beberapa luka ringan selama tabrakan. Ekspresi Fan Lao segera menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin saat dia berdiri di langit dan menyaksikan Xiao Li berhasil menahan serangan dari 3 ahli doang, dan jelas hanya menderita luka ringan karenanya. Tatapannya dipenuhi dengan kebencian saat dia melihat Xiao Li mengambil lebih dari selusin langkah mundur. Tubuhnya tiba-tiba bergetar sebelum segera menghilang. Di tanah, Xiao Li yang baru saja menstabilkan tubuhnya, tidak punya waktu untuk mengambil napas ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Segera, telapak tangannya biasa menembak dengan keras di depan tubuhnya. Sosok Fan Lao anehnya muncul tepat saat telapak tangan Xiao Li menyerang. Dengan tawa dingin dan gelap, tangannya yang keriput bertemu dengan telapak tangan Xiao Li. Sebuah kekuatan menakutkan segera melonjak keluar eksplosif. Guru! Xiao Li mungkin kuat, tetapi masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan Do Huang elit seperti Fan Lao. Itu wajar bahwa dia akan menderita kerugian dalam tabrakan seperti itu. Oleh karena itu, dia segera memuntahkan seteguk darah segar sementara kakinya diseret ke tanah saat dia dipaksa mundur. Akhirnya, punggungnya bertabrakan dengan batu besar. Kekuatan itu dilepaskan dan batu besar di belakangnya segera dipenuhi dengan garis retakan yang tak terhitung jumlahnya. Itu akan runtuh. Fan Lao dengan dingin tersenyum saat matanya menatap tajam ke arah Xiao Li yang memuntahkan darah. Namun, yang pertama tidak memberi yang terakhir waktu untuk pulih. Dia mengepalkan tinjunya, dan tombak darah menggumpal di dalamnya. Tangannya langsung bergetar, dan tombak darah itu membawa bau amis saat melesat ke arah Xiao Li, yang doukinya di dalam tubuhnya menjadi sedikit lamban, seperti kilat. Kamu berani membunuh orang-orang dari sekte darah saya. Hari ini, aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan membesarkanmu sebagai budak darah. Karena douki yang lamban di dalam tubuhnya, Xiao Li hanya bisa menyaksikan tombak darah itu melesat ke arahnya saat ini. Dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menghindarinya. Kakak ketiga, saudara kedua tidak berguna dan sebenarnya tidak bisa menyeret seseorang bersamanya. Kepahitan perlahan muncul di sudut mulut Xiao Li saat dia melihat tombak darah yang diperbesar dengan cepat di matanya. Dia diam-diam menutup matanya dan bergumam sambil menghela nafas. Sepertinya surga benar-benar ingin menghancurkan klan Xiao kita. Ci! Suara gemuruh kecil tiba-tiba bergema di langit tepat saat tombak darah hendak menyerang Xiao Yan. Segera, dinding api hijau tua tiba-tiba muncul di depan Xiao Li, menyebabkan wajah Fan Lao tiba-tiba berubah drastis. Tombak darah itu tampak seperti salju yang bertemu minyak mendidih dan dengan cepat meleleh. Selain itu, bahkan memancarkan gelombang suara, "Cici, siapa ini? Aliansi Hitam, kami sedang menjalankan misi. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain." Ekspresi Fan Lao gelap dan dingin ketika dia melihat nyala api hijau tua yang tiba-tiba muncul. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. "Keke, Fan pemimpin sekte,
Aku belum melihatmu selama 2 tahun, tetapi kamu benar-benar menjadi lebih mengesankan. Saat itu, Anda untungnya lolos dengan hidup Anda. Aku ingin tahu apakah kamu masih akan seberuntung ini hari ini. Tawa samar perlahan terdengar di langit. Segera, sosok manusia berjubah hitam anehnya muncul di langit di depan banyak tatapan terkejut.